Tes. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu peserta pelatihan webinar eksplorasi data citra satelit. Pada sore yang berbahagia ini akan kita laksanakan webinar dengan pemateri Ahmad Fakhruddin dengan tema eksplorasi data citra satelit. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Afif akan memandu jalannya webinar ini. Pertama, saya akan membacakan CV dari pemateri kita, Ahmad Fakhruddin. Di mana saat ini kegiatannya adalah sebagai asisten peneliti dari PPGT UI. Sebelumnya juga sempat melakukan internship di International Business Development di Supermap. Dan saat ini Ahmad Fakhruddin ini sedang mengemban S2 di Master of Economic Planning and Development Policy. Baik, tanpa berpanjang kata, kita langsung serahkan kepada Ahmad Fakhruddin untuk menyampaikan materi yang insya Allah akan dibawakan selama 2 jam dari sekarang. Silakan Ahmad Fakhruddin. Oke, terima kasih untuk moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore Bapak Ibu semua, serta para panitia yang telah menyelenggarakan acara ini. Oke, yang pertama saya akan menyampaikan terlebih dahulu. Saya merupakan saat ini masih menjadi asisten riset di PPGT UI, kemudian juga asisten dosen di Geografi UI juga sama. Di sini saya baru lulus sebagai sarjana geografi ini sekitar bulan Agustus 2019 kemarin. Jadi pengalaman saya tidak terlalu spektakuler. Jadi saya berharap kepada Bapak Ibu semua, apabila saya masih ada beberapa kesalahan mohon dimaklumi, karena juga ini webinar pertama saya untuk mengenai GIS. Kemudian hari ini saya akan membahas seputar tentang GIS yang dulu. Jadi kemarin saya sudah mendengar dari panitia bahwa banyak dari peserta itu meminta untuk menggunakan ArcGIS. Cuman karena pertama keterbatasan waktu, kemudian yang kedua keterbatasan sumber daya manusianya sendiri, dari sayanya sendiri, kemudian harus ada beberapa prepare yang harus disiapkan, maka saya rasa tidak cukup untuk hari ini kita membahas ArcGIS. Di sini akan saya bahas dulu tentang GIS, kemudian bagaimana GIS ini berperan di lingkungan masyarakat, kemudian apa saja posibilitas dari GIS ini untuk dimanfaatkan bagi masyarakat, kemudian bagaimana cara mendapatkan data GIS, utamanya citra satelit yang sering teman-teman atau beberapa Bapak Ibu mungkin ada yang awam mengenai GIS, rada kesulitan mendownload data citra satelit ketika ingin mengolah suatu data. Nah, di sini saya akan mencoba memaparkan urut-urutannya dari awal GIS sampai terakhir nanti kita download GIS dari beberapa website. Hanya satu website sebenarnya nanti untuk yang saya tampilkan. Oke, langsung saja saya akan tampilkan untuk presentasinya. Untuk PPT sudah terlihat? Sudah ya? Sudah. Sip. Oke, ini jadi webinar dari Sekolah Stata tentang eksplorasi data citra satelit. Ini saya bawakan langsung oleh saya sendiri.
Oh ya, saya bisa dipanggil Ardin ya. Bisa dipanggil Ardin. Oke, yang pertama saya mau tanya dulu. Ada yang pernah melihat ini? Pasti udah familiar Pernah. ya. Ya. Maps. Kemudian atau ini sudah pernah lihat? Ya. Ya, Ya, pernah. ini kalau di map selain itu ada di Earth dan yang ini. Ini apalagi ini pasti Bapak Ibu semua ataupun teman-teman pasti sudah familiar tentang atlas. Lalu apa sih sebenarnya GIS itu? Nah, GIS sendiri itu adalah, nah ini suatu sistem informasi geografi. Ini dari sistem ini dimanfaatkan untuk komputer untuk merekam, mengumpulkan dan menampilkan data yang ada pada permukaan bumi dengan disimbolkan atau dengan simbol titik garis atau area sesuai dengan kenyataan. Ini menurut National Geographic. Atau sederhananya ketika kita punya data, baik itu data berupa keruangan maupun non-keruangan, itu bisa disebut sebagai data spasial ataupun non-spasial, itu bisa ditampilkan dengan GIS dengan sangat mudah. Atau lebih gampangnya, buat untuk memahami itu lebih gampang. Sebagai contoh ini penggunaan tanah dan luasannya. Ketika kita bicara tentang penggunaan tanah, maka Bapak Ibu coba dibayangkan bahwa penggunaan tanah ini seperti perumahan, kemudian ada juga perairan dan kawan-kawan itu. Atau bisa dibayangkan ketika ada tugas misal dari BPS untuk mengukur luasan satu lahan pertanian. Kan tidak mungkin sebagai petugas BPS turun ke lapangan pakai penggaris dan sebagainya mengukur, itu nggak mungkin. Nah, ini pakai sistem GIS ini lebih gampang untuk mendeteksi. Bahkan beberapa kasus kayak dulu saya pernah ditugaskan itu untuk digitasi lahan sawit. Jadi lahan sawit itu bisa dihitung jumlahnya dalam satu luasan gitu. Misal satu lahan berapa hektar gitu kita hitung ada berapa pohon sawit di situ, sehingga kita bisa estimasi berapa pendapatan yang akan diperoleh masyarakat maupun perusahaan dalam sekali panen. Jadi bisa dihitung seperti itu. Nah, ini dari GIS sendiri. Kemudian, nah ini contoh dari penyajian data GIS. Tadi saya sudah singgung bahwa bisa penggunaan tanah ini ada berupa penggunaan tanahnya dan juga bisa luasannya. Ini sebagai contoh ini. Bisa dilihat di gambar, data spasialnya itu ditampilkan berupa peta ya. Jadi lebih mudah memahami, lebih mudah melihat. Jadi kalau misal di departemen saya di geografi, kalau menyebutkan itu pasti pakai arah mata angin. Sebelah utara itu atas, timur itu sebelah kanan, barat itu sebelah kiri, dan bawah itu selatan. Selalu seperti itu. Nah, ketika menjelaskan morfologi atau menjelaskan bentang wilayah suatu daerah, penggunaan tanah suatu daerah, ini akan jauh lebih mudah ketika menggunakan peta seperti ini. Selain mudah untuk menjelaskan, nanti akan juga di bawah itu di data tabular, ini sudah pengolahan di ArcGIS ya. Ini nanti masing-masing wilayahnya ini, itu di legenda sebelah kanan terlihat ada hutan, perkebunan, permukiman, tegalan, sawah, semak, tambak, tanah terbuka sampai tubuh air. Di sini dia bisa dihitung luasannya di per masing-masing itu. Atau bisa juga jika ingin spesifik, misal ada yang di pojok sebelah kanan sebentar. Ini ada di sebelah kanan ini, di pojok ini, misal ingin membuat luasan di daerah ini, bisa dengan cara seperti itu tadi. Luasan hutan, warna hijau hutan ya. Nah, ini di sini warna hijau hutan, pengen menghitung luasan hutan di sini, bisa, nanti akan keluar luasannya di situ. Kemudian, nah ini komponen-komponen GIS. Jadi GIS itu tidak bisa berdiri secara sendiri. Jadi dia karena suatu sistem maka dia ada beberapa komponen yang terlibat di dalamnya.
Yang pertama ada manusia. Jelas, manusia ini menjadi peran utama dalam mengolah data GIS atau human resource ya kita sebutnya. Nah, manusia ini akan menjadi kasarnya apa ya? Kasarnya pembuat dari GIS itu sendiri. Gambarnya seperti itu. Nah, selain itu diperlukan hardware. Hardware-nya itu berupa komputer. Jelas, itu perlu komputer untuk mengolah data GIS. Biasanya kalau ini Bapak Ibu sekedar informasi, kalau nanti memang mau menggunakan ArcGIS atau mengolah data citra satelit, saran saya gunakan komputer atau laptop yang beresolusi tinggi. Contoh, saya biasanya tuh teman-teman saya itu menggunakan Core i5 minimal atau RAM 8 paling kecil. Sebenarnya bisa saja menggunakan Core i3 atau Core itu atau RAM 4 gitu, nggak masalah. Tapi ini akan menghambat ketika processing data. Jadi nanti datanya akan proses ini panjang sekali karena nanti kecepatan pengolahan data ini bergantung dari komputernya Bapak Ibu semua. Nah, sebagai contoh kayak teman saya kemarin ketika mengolah data untuk skripsinya, dia pinjam laptop saya karena laptopnya tidak kuat ketika mau mengolah data citra satelit tadi. Kemudian ada software, metode, dan database. Nah, ini menjadi satu saling keterkaitan di dalamnya. Ketika bisa digabungkan menjadi satu, ini akan menjadi sebuah analisis yang baik. Nah, ketika kalau di geografi itu ketika mau membuat analisis salah satu masalah, maka stepnya harus ikut yang di sini. Misal ada ketika ada masalah, ada datanya seperti apa, kemudian diolah dulu pakai GIS, nanti keluar petanya seperti apa, maka di situ bisa dianalisis, yang ujungnya bisa diambil kebijakan atas masalah tersebut. Nah, sekarang lanjut ke peranan GIS dalam kehidupan sehari-hari. Nah, konsep dari GIS sendiri itu adalah menyajikan data dari yang rumit menjadi mudah dipahami. Kalau dulu dosen saya pernah bilang bahwa ketika kamu itu sukses atau tidaknya sebagai sarjana geografi adalah ketika kamu membuat skripsi, kemudian peta hasil kamu jatuh di jalan, ditemukan oleh orang yang tidak tahu sama sekali tentang GIS, taruhlah petani, tidak tahu tentang GIS, mereka baca peta kamu, dan mereka ngerti apa di dalam skripsi kamu. Nah, itu yang dianggap sebagai sarjana yang sukses di situ. Nah, GIS itu seperti itu, kurang lebih juga sama. Dia data tabular yang ribet tadi, misal ada data penggunaan tanah tadi, ada berupa kuburan, ada perumahan, dan sebagainya tadi itu, kalau kita lihat pakai tabel itu akan agak rumit ya untuk memahaminya, agak susah. Nah, ketika kita tampilkan dengan GIS tadi akan jauh lebih mudah memahaminya. Nah, ini sebagai contoh seperti ini. Ini bisa dilihat bahwa ini contoh dari penyusunan rencana detail tata ruang dari Kota Maumere. Nah, ini di sini nih bisa dilihat ada ketinggiannya di sini. Jadi ini namanya garis transek dari poin A ke A1. Jadi dari poin A ini ketinggiannya 0 sampai ke A1 ini ketinggiannya sekitar ya kurang lebih 250 meter di atas permukaan laut di daerah sini. Kemudian ini penampang melintang penggunaan tanahnya. Nah, ini bisa ditunjukkan sama dari A ke A1 juga. Jadi bisa dilihat bahwa di sini dia penggunaan tanahnya apa saja. Di sebelah kanan ini ada permukiman, kemudian ada juga perkebunan di dalamnya. Nah, jadi nanti data ini ketika dilihat akan jauh lebih mudah memahami dengan seperti ini daripada nanti data bulat. Kemudian, nah ini peranan GIS. Nah, pertama untuk membantu menganalisis kondisi yang ada di permukaan bumi, baik berupa data keruangan maupun non-keruangan. Tadi sudah saya singgung di awal bahwa GIS mampu menampilkan data keruangan maupun non-keruangan menjadi satu kesatuan dalam satu peta. Nah,
ini nih banyak sekali sekarang sudah dimanfaatkan. Mungkin Bapak Ibu sudah sering lihat akhir-akhir ini ada COVID ya. Nah, di situ setiap provinsi bahkan ada beberapa kabupaten yang membuat WebGIS atau WebGIS. Itu petanya cukup interaktif ya. Jadi bisa dilihat daerah ini berapa yang positif, positifnya di mana, di desa mana. Ini akan jauh lebih mudah memahami daripada zaman dulu ketika kita membaca suatu data. Misal Bapak A sakit COVID di daerah B. Ini akan susah karena kita harus mencari daerah B itu di mana. Nah, akan beda ketika kita membuat GIS ini, lebih mudah melihat wilayah mana yang menjadi titik pusat penyebaran COVID, kemudian daerah mana yang sudah bersih, ini bisa dianalisis pakai GIS. Kemudian yang kedua, nah ini sama yang tadi saya sebutkan bahwa membantu mengolah data tabular menjadi keruangan. Tadi saya sudah singgung bahwa sebagai contoh tadi data COVID, misal ada Bapak A sakit COVID di daerah B, ditampilkan di GIS menjadi suatu titik lokasi seperti itu. Terakhir, GIS itu juga bisa menganalisis kondisi muka bumi baik melalui survei ataupun tidak survei. Jadi GIS itu bisa melakukan analisis data, baik dia harus survei ke lapangan atau turun langsung ke lapangan maupun tidak perlu turun ke lapangan. Nanti akan saya tunjukkan contoh-contoh peta dari mana yang perlu survei, mana yang tidak perlu survei. Nah, ini pertama, contoh peta yang tidak butuh survei. Yang pertama ini ada analisis perubahan lahan sawah dan pemanfaatan lahan berdasarkan tata ruang di Kecamatan Kreeng, Baronajaya, Kabupaten Aceh Besar. Nah, ini contoh peta yang tidak butuh survei. Ini peta perubahan penggunaan tanah. Atau bisa dikatakan peta yang membantu bagi orang yang kesulitan untuk menjangkau daerah tersebut untuk survei. Sebagai contoh, ketika kita kemarin baru aja teman saya yang di KPK kerja di Komisi Pemberantasan Korupsi, dia sedang menangani kasus mengenai penggundulan hutan atau apa ya, saya lupa gitu. Dia tanya sama saya, bisa nggak GIS itu menangkap daerah perubahan penggunaan tanah dari hutan, perubahan penggunaan hutan? Oh bisa sekali. Jadi konsepnya adalah dari hutan yang warnanya hijau, dari tahun A berubah menjadi kosong, gundul. Nah itu dari data GIS nanti bisa menganalisis berapa perubahan dari A ke B tadi. Nah itu bagi peta yang tidak butuh survei. Nah ini kenapa kadang-kadang kita nggak perlu survei, karena pertama medannya susah. Kemudian dua, biayanya mahal. Yang ketiga, sumber daya manusianya tidak ada. Kalau kita taruhlah kita mau meneliti hutan di Papua, ini akan kesulitan karena aksesnya susah, biaya mahal. Kemudian yang terakhir, tidak banyak orang yang mau juga untuk meneliti ke daerah tersebut. Nah ini tadi perubahan contohnya ini. Dari yang awalnya ini ada warna hijau. Warna hijau ini adalah RTH atau ruang terbuka hijau, berubah menjadi warna merah yaitu permukiman. Nah, ini bisa dilihat hampir sama dengan tadi yang saya sebutkan ketika di Papua. Maka nanti ketika kita sudah olah dengan GIS akan terbentuk seperti ini. Misal tadi warna hijau ini adalah hutannya, tiba-tiba berubah jadi warna merah, berarti bisa jadi ini berubah jadi permukiman atau berubah jadi lahan kosong, tergantung tadi menganalisisnya. Oh ya, untuk membuat legenda di sebelah kanan ini tergantung dari si pembuatnya ya. Jadi pun sebenarnya si pembuat peta ini harus tetap mengacu kepada kesepakatan nasional dari simbologi penggunaan tanah. Nah itu harus tetap mengacu pada situ. Itu kalau nggak salah ada di BIG, kalau nggak salah, Badan Informasi Geospasial, bisa diakses ke BIG. Nah, itu di website sudah ada. Jadi, ada aturannya. Jadi, untuk warna merah itu apa, untuk warna hijau itu apa, sudah ada aturannya. Nah, ini gambar saya copy dari Akmal dan kawan-kawan tahun 2016. Kemudian, nah, selain itu ada juga peta yang tidak butuh survei. Misal ini ada peta curah hujan. Ya, sebenarnya ini butuh survei dan tidak ya.
karena data curah hujan itu kita hasilkan dari adanya stasiun curah hujan. Nah, kalau kita bicara tidak usah survei, maka nggak mungkin dong kita nunggu hujannya turun, kemudian kita ukur pakai tangan kita sendiri, enggak. Tapi kita bisa menggunakan data curah hujan yang sudah ada, kemudian kita olah berapa sih curah hujan di daerah tersebut. Ini contoh, ini ada peta curah hujan di dekat rumah saya di Kabupaten Grobogan. Nah, ini dari Bapeda Kabupaten Grobogan, dari peta tematiknya RT/RW 2030. Nah, ini curah hujannya bisa dilihat bahwa dia membedakan curah hujan di wilayah utara ini yang berbatasan dengan Kabupaten Blora dan Pati ini berbeda dengan wilayah selatannya. Curah hujannya berbeda. Nah, dengan GIS seperti ini akan jauh lebih mudah ketika memahami wilayah mana yang cocok untuk penggunaan pertaniannya sebagai sawah, mana yang cocok pertaniannya digunakan sebagai wilayah tebu atau dan lain sebagainya. Jadi GIS juga bisa menggunakan membuat peta wilayah kesesuaian. Sebagai contoh itu kita bisa membuat ini agak ekstrim ya. Ini di tugas kuliah saya dulu saya membuat agak ekstrim. Wilayah kesesuaian tanaman ganja. Meskipun ditolak tugas saya ini, jadi saya dulu membuat wilayah kesesuaian untuk tanaman ganja, karena ketika saya membuat wilayah kesesuaian ini, harapan saya peta ini bisa saya kasih ke polisi, ketika polisi mau mensurvei gampang. Rupanya menurut dosen saya, kamu malah membantu para pengedar ganja itu menanamnya di mana saja. Bilangnya seperti itu. Ya sudah, akhirnya saya batalkan. Nah, wilayah-wilayah kesesuaian ini bisa kita buat dengan melihat, misal contoh, kita mau membuat wilayah kesesuaian untuk tanaman padi. Kita lihat dulu, tanam padi itu butuh seperti apa. Pertama, cari dulu tanah yang dibutuhkan, tanah seperti apa, jenis tanahnya. Apakah tanah humus, atau tanah merah, atau tanah dan sebagainya, jenis tanah yang macam-macam itu. Kemudian butuh curah hujan yang berapa setiap sepanjang tahunnya. Nah, kan ada jenis-jenis tanaman tertentu yang tidak bisa dapat hujan terlalu banyak. Butuh berapa suhunya di daerah tersebut. Nah, ketika kita sudah punya beberapa data ini, nanti kita bisa istilahkan namanya overlay. Overlay itu jadi satu peta ini kita tumpuk dengan peta-peta yang lain. Jadi nanti bisa terbentuk wilayah kesesuaian. Sebentar. Jadi misal di sini ada curah hujannya A. Kemudian ini peta curah hujannya. Kemudian ada peta jenis tanahnya. Jenis tanahnya gini, dibagi. Nah, ini yang A, ini yang jenis tanah B, ini jenis tanah C. Kemudian dibagi lagi dengan suhunya. Ini suhu yang 1, 2, 3. Nah, nanti dari sini akan kelihatan pembagian wilayahnya. Wilayah sini akan berbeda dengan wilayah sini. Nah, nanti akan beda lagi dengan wilayah sini. Jadi setiap peta itu seperti ditumpuk datanya. Jadi nanti akan terlihat overlay dari setiap datanya tersebut. Jadi dari situ akan ketemu wilayah kesesuaian dari suatu tanaman. Oh, ternyata daerah ini cocok untuk tanaman ini, daerah ini tidak, daerah ini cocok, daerah ini tidak, seperti itu. Selanjutnya, ini aja juga peta yang butuh survei, yaitu peta harga tanah. Ini sebenarnya juga bisa tidak survei ya. Jadi peta harga tanah ini kalau kita mau pakai data NJOP atau data nilai jual objek pajak, bisa langsung kita keluarkan. Atau kalau kita perlu survei, maka kita mau mengambil beberapa sampel di masing-masing wilayah. Jadi misal ini kalau kita lihat bahwa warna yang semakin gelap ini menunjukkan bahwa dia semakin tinggi harganya. Bisa kita lihat memang di daerah pusat ibu kota Jakarta ini, di pusat ibu kota Jakarta, harganya sangat mahal, beda ketika sudah bergeser ke arah selatan ke wilayah Depok. Nah, jadi seperti itu. Kalau kita mau pakai data survei, maka kita bisa menggunakan
data harga tanah faktual atau data harga tanah yang sesungguhnya atau data harga tanah hasil transaksi dari warga yang telah menjual tanahnya tersebut. Nah, ini gambar, ini sudah ada sumbernya ya, sudah setiap itu saya buat. Juga ini, adalah peta yang butuh survei adalah peta jenis tanah. Kenapa peta jenis tanah ini perlu survei? Karena kita perlu verifikasi wilayah sini memang tanahnya seperti apa, wilayah sini seperti apa, wilayah sini seperti apa. Bisa nggak Mas kita menggunakan data yang sudah ada saja? Bisa. Tapi kalau di kaidah ilmu geografi, sebaiknya kita perlu namanya verifikasi data. Meskipun kita sudah mendapatkan data sekunder, maka kita wajib tetap mengambil data primer yang ada di wilayah tersebut. Sebagai contoh, dulu ketika saya pernah ditugaskan di mana ya? Di Sukabumi. Nah, di Sukabumi itu saya pernah dapat tugas untuk memetakan satu wilayah desa di suatu desa di Sukabumi. Betapa kagetnya saya ketika saya dapat data, ini mungkin banyak dari beberapa teman-teman dari BPS ya. Ya, saya dapat data batas desa ini dari BPS. Nah, jadi dari data peta batas desa ini dari BPS, ini kemudian saya bawa ke lapangan. Karena memang etikanya seperti itu. Jadi setelah dapat data sekunder, maka harus tetap ke lapangan. Kita cek data tersebut benar atau tidak. Setelah kami ke lapangan, dari sebentar saya coba gambarkan. Dari peta yang bentuknya, misal bentuknya huruf Z seperti ini, bisa berubah menjadi huruf V. Ekstrim sekali. Nah, ini pentingnya survei lapangan ya ini. Karena data-data yang telah kita miliki ini perlu kita verifikasikan. Entah itu karena perubahan data, atau mungkin karena salah interpretasi data ketika masa lalu, atau mungkin bisa jadi adanya konflik yang baru. Jadi setelah saya survei ke daerah Sukabumi itu, aparat desanya bilang bahwa, Mas, datanya, batas desanya bukan ini salah, batas desanya itu harus mengikuti sungai gitu. Dikasih tahu batasnya mengikuti sungai. Saya tidak langsung membuat peta itu sesuai dengan apa keterangan dari desa A. Etikanya, maka saya harus tetap konfirmasi ke desa B yang ada di sebelahnya. Ketika saya konfirmasi ke desa B, pun hasilnya sama, itu berbeda gitu. Antara peta yang dari BPS ini keliru. Saya bukan mengatakan BPS-nya salah ya, bukan. Tapi mungkin ada perubahan data atau bisa jadi dulu ketika membuat peta ini ada kesalahan beberapa informasi data yang didapatkan dan sebagainya. Nah, bisa juga dulu saya juga di Jambi juga menemukan seperti itu, bahkan sampai konflik batas desa itu karena tadi ada perbedaan data batas desa itu. Makanya Pak Jokowi ini sedang membuat namanya One Map Policy kalau tidak salah. Jadi kebijakan satu peta, ini yang dikerjakan oleh BIG, peta batas desa. Tapi sayangnya sampai saat ini peta batas desa yang sudah dikerjakan BIG itu tidak lebih dari 10% dari seluruh desa yang ada di Indonesia. Ya, jadi masih banyak peta desa yang perlu diverifikasi kembali. Oke, lanjut. Nah, ketika peta ini selain peta batas desa ini, ada juga peta jenis tanah. Sebenarnya kita juga sudah punya data peta jenis tanah. Misal kita bisa minta peta jenis tanah ini bisa ke Bapedanya daerah tersebut. Misal kita mau meneliti jenis tanah di Bantul atau bisa juga di Bantul lah, taruhlah di Bantul. Maka kita bisa ke Bapeda minta data jenis tanahnya dari Bapeda Bantul. Ketika kita sudah mendapatkan peta jenis tanah, maka etikanya kita tetap harus mensurvei daerah tersebut benar tidak jenis tanahnya seperti ini. Benar nggak daerah sini jenis tanahnya ini? Benar nggak tanahnya di daerah ini seperti ini? Penting karena tadi kekhawatiran tadi ada beberapa data yang mungkin saja masih keliru. Itu bisa kita koreksi. Nah, ketika kita sudah menginput data yang salah, khawatirnya ketika kita menginput data yang salah, maka nanti akan terjadi salah analisis di belakang. Misal tadi kalau kesesuaian, curah hujannya seharusnya cuma 3.000, curah hujannya misal cuma 1.000,
Terus tanahnya harus tanah humus. Ternyata pas di peta ini ternyata tanah merah. Pas datang ke lapangan ternyata tanah humus. Kita sudah membuat bahwa di daerah tersebut tidak bisa ditanami. Ternyata daerah tersebut mungkin untuk ditanami. Karena kita lalai dalam mengolah data tersebut, akhirnya analisis kita menjadi salah. Kemudian selain itu ada lagi contoh penggunaan JS. Nah, ini salah satu juga penggunaan JS ini membuat perencanaan kota. Jadi biasanya tata ruang atau RT RW lah, rencana tata ruang wilayah ya, bukan rumah rukun tetangga maupun rukun warga. Ini biasanya dibuat ini menggunakan JS. Nah, ini bisa dilihat. Ini contoh dari rencana RT RW atau rencana tata ruang wilayah Provinsi DKI Jakarta tahun 2010 sampai 2030. Nah, ini bisa dilihat bahwa sudah ada pembagian atau klasifikasi. Oh ya, nanti buat Bapak Ibu, jika merasa peta ini kok petanya nggak sesuai dengan daerah saya, ya ini karena kalau kita lihat ini skalanya skala provinsi, maka ini skala berapa ya? Skala ini pakai skala Batam. Bisa jadi ini skala 100.000 atau bisa jadi 50.000 dan sebagainya. Nanti akan berbeda identifikasinya antara peta dengan skala 10.000, 5.000, 1.500 atau skala 100.000 gitu. Sebagai contoh ini. Jika di daerah Jika di daerah Jakarta Selatan ini kan sudah dizonasi bahwa ini kawasan perlindungan daerah bawah. Bisa jadi di dalamnya ini ketika kita menggunakan peta RT RW tapi subnya jadi kota Jakarta Selatan, mungkin di dalamnya terdapat kawasan permukiman. Atau juga bisa jadi di sini di wilayah Jakarta Pusat, ini daerah sini. Bisa jadi ini sudah dizonasi skala provinsinya kawasan permukiman, bisa jadi di dalamnya ada kawasan terbuka hijau tapi non lindung. Bisa juga di dalamnya terbuat seperti itu. Nah, ini nanti pembacaan ini juga bergantung pada skala berapa yang dipakai. Selanjutnya ini, selain itu JS juga bisa membuat peta persil tanah. Nah, ini salah satu proyek yang pernah saya kerjakan. Jadi saya pernah membuat peta persil tanah. Jadi kalau Bapak Ibu di rumah pernah membayar pajak PBB atau pajak bumi dan bangunan yang ada slip warna orange. Nah, di situ tuh warna slip itu menunjukkan bahwa Bapak Ibu memiliki tanah di mana, luasannya berapa, bayar pajaknya berapa, alamatnya di mana. Nah, itu kalau kita berkunjung ke Dinas Pendapatan Daerah, maka kita hanya mendapatkan data tabulan. Misal Bapak A memiliki tanah di wilayah B dengan luasan 100 meter persegi. Mana tanahnya? Ini kan susah untuk menunjukkan. Nah, oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, khususnya di Dispendanya itu, bekerja sama dengan PPGT UI, dengan UI, membuat peta persil tanah. Nah, ini tujuannya apa? Nanti ketika peta persil tanah ini jadi, nanti akan memudahkan untuk para petugas pelayanan pajak mengecek tanah ini milik siapa dengan di wilayah mana-mana saja. Selain itu, nanti ketika kita kaitkan dengan aplikasi JIS, nanti bisa dibuat per persil tanah ini sudah ada nama-namanya, sudah ada punya siapa, terus kita kaitkan dengan pembayaran. Nah, nanti di aplikasi JIS akan muncul wilayah hijau ini adalah wajib pajak yang sudah bayar PBB-nya, pajak buminya. Yang warna merah belum bayar. Nah, jadi bila kita lihat dari aplikasi JIS ini nanti, maka akan
lebih mudah untuk mengecek warga mana saja yang belum bayar pajak dan warga mana saja yang sudah bayar pajak, sehingga tidak ada istilahnya kecolongan dari pembayaran pajak tadi. Selain itu juga bisa membuat peta harga tanah. Tadi sudah saya bilang di awal, juga ada di peta DKI tadi. Nah, ini contoh skripsi saya. Karena ini saya survei hanya pada titik-titik tertentu, titik-titik ini, kemudian titik-titik ini, maka saya hanya bisa menggambarkan di wilayah tersebut. Nah, ini yang dimaksud data overlay ya ini. Jadi ini ada data penggunaan tanah, warna hijau ini merupakan pertanian lahan kering, warna merah ini permukiman. Nah, jadi kita bisa identifikasi, oh ternyata tanah ini, misalnya di sini, oh ternyata tanah di perkebunan itu hanya di bawah 1 juta, sedangkan tanah di permukiman di wilayah ini harganya lebih dari 4 juta. Jadi bisa seperti itu. Itu kalau kita pakai overlay data. Contohnya seperti itu. Sebentar, oke. Nah, kemudian ini yang baru, ini dari Jakarta COVID ya. Ini bisa dilihat, ini juga sangat interaktif. Jadi kita bisa menggambarkan bahwa wilayah mana yang memiliki kasus positif yang banyak, wilayah mana yang memiliki kasus positif yang sedikit. Ini bisa terlihat. Nah, nanti analisisnya jadi akan jauh lebih mudah. Bisa kita lihat, misal seperti ini. Misal di wilayah, bisa kita generalisir di daerah Jakarta Selatan, Jakarta bagian selatan, ini tergolong rendah karena lingkaran merahnya ini kecil. Akan beda dengan ketika di wilayah pusat dan wilayah utara. Nah, ini besar-besar. Nah, ini dengan GIS kita lebih mudah untuk menganalisis. Jadi kita bisa mengambil keputusan. Misal kita melockdown daerah Jakarta Utara dan Jakarta Pusat karena jumlah kasus positifnya yang sangat banyak. Maka bisa dengan analisis dengan GIS ini lebih mudah. Nanti juga akan berbeda menganalisisnya ketika kita menggunakan data tabular. Itu agak susah ya untuk kita membaca data-datanya tersebut. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara membuat ini? Nah, itu kan yang selalu muter-muter di kepala kita. Bagaimana sih cara membuatnya? Kemudian bagaimana juga membuat ini? Atau ini juga? Atau ini peta, ini dari satelit Himawari ya, ini dari BMKG, ini peta cuaca, ini gambaran awan ini yang sebelah kiri. Di sebelah kanan ini angin kalau nggak salah. Serta ini. Nah, ini sebagai contoh, ini gambar peta kelapa sawit yang ada di wilayah Sumatera ya. Jadi warna hijau-hijau ini adalah sawit yang ada di Sumatera. Ini di daerah Bengkulu kalau tidak salah. Ini di Bengkulu. Nah, ini. Nah, nanti cara membuatnya seperti apa? Jawabannya adalah yang pertama diperlukan pengolahan dengan GIS. Jelas. Sudah saya singgung dari awal bahwa ketika kita mau menganalisis data, baik itu data secara spasial maupun non-spasial, atau biasa kita sebut sebagai data keruangan maupun non-keruangan, maka kita perlu mengolah data tersebut dengan GIS. Kemudian yang kedua, diperlukan juga data-data spasial. Ini pasti dan wajib hukumnya. Mas, bisa nggak kita GIS nggak pakai data spasial? Nggak bisa. Saya bilang nggak bisa. Sepengetahuan saya sejauh ini, saya belajar 4 tahun, saya bilang nggak bisa. Karena data keruangan ini menjadi vital karena minimal ada wilayahnya. Wilayah atau daerah yang mau kita teliti. Kemudian atau data non-spasial sebagai sumber data. Nah, ketika kita sudah punya data, misal kita punya data kelapa sawit, kita punya data wilayah di Sumatera, dan kita punya data gaji atau data pendapatan dari petani di wilayah Sumatera. Ini bisa kita combine menjadi dari 3 data tadi menjadi 1. Data keruangannya berupa apa? Data sawitnya,
data wilayahnya di Sumatera, dan data non spasialnya berupa data pendapatan tadi. Kita bisa combine menjadi satu, muncullah petani sawit mana yang sukses mendapatkan pendapatan yang tinggi di wilayah Sumatera. Nah, nanti akan kelihatan. Salah satu contoh dari data spasial ini adalah citra satelit. Jadi selain tadi data spasial tadi bisa berupa peta wilayah suatu daerah atau bisa jadi peta persebaran di suatu daerah, ini juga bisa berupa citra satelit. Data spasial berupa citra satelit ini bisa kita jadikan sebagai sumber data. Bahkan menjadi data dasar untuk pengolahan pun bisa. Nah, citra satelit ini merupakan pantulan gambar permukaan bumi yang tertangkap oleh lensa kamera. Atau sederhananya itu, citra satelit itu adalah foto bumi yang diambil dari ketinggian. Jika Bapak Ibu tadi sudah melihat di slide-slide saya yang pertama ketika melihat gambar Google Earth tadi, maka Bapak Ibu sebenarnya sudah melihat salah satu gambar dari citra satelit. Nah, Mas, citra satelit itu dia harus difoto dari atas ya? Iya, harus difoto dari atas karena bisa kelihatan permukaan bumi kalau foto dari atas. Mas, citra satelit itu fotonya dari mana? Pertama bisa dari luar angkasa ya, bisa dari luar angkasa, atau bisa juga kita pakai drone. Kalau zaman sekarang bisa pakai drone, atau bisa pakai pesawat udara. Zaman-zaman dulu itu rada susah ya, ketika dulu tuh nggak bisa pakai pesawat luar angkasa, maka pakai pesawat. Dia foto pakai pesawat, jadi misalnya ini ada pesawat di atas gini, kemudian ini ada suatu lahan gitu. Nah, ini di bawahnya ada kamera buat nangkap. Nah, itu dulu seperti itu. Nah, sekarang lebih canggih lagi, bisa pakai drone. Drone lebih mudah karena lebih efisien juga ya. Kita tidak perlu bahan bakar yang ekstra. Ya, dan agak lebih murah untuk penggunaannya. Kemudian, nah, citra sendiri itu memiliki jenis-jenisnya berdasarkan kualitas. Ada citra yang memiliki resolusi tinggi dan ada citra yang memiliki resolusi rendah. Citra resolusi tinggi ini kita sebut sebagai citra resolusi tinggi karena dia bisa menangkap gambar secara jelas. Bentar, nanti saya akan jelaskan di belakang. Resolusi rendah ini adalah ketika dia bisa menangkap gambar yang jelas tapi hanya pada skala tertentu. Nah, ini contoh dari citra resolusi tinggi. Tadi saya bilang bahwa ketika citra resolusi tinggi ini, dia bahkan bisa menangkap gambarnya sampai detail sekali. Ini bahkan pembagian perumahan ini terlihat jelas di sini. Bisa digambar di sini. Nah, bisa dibagi. Ini akan berbeda dengan ketika kita menggunakan data citra resolusi rendah. Mas, kapan kita menggunakan data citra satelit resolusi tinggi dan data citra satelit dari resolusi rendah? Tergantung fungsinya dan tergantung luasan wilayah yang mau kita analisis. Kita flashback ke belakang tadi, ketika saya mau menganalisis desa di Sukabumi, maka saya perlu citra resolusi tinggi. Kenapa? Karena saya harus tahu sungai-sungainya di mana saja, atau bahkan rumah-rumahnya itu ada di mana saja, sehingga saya tahu batas-batasnya. Kadang ada suatu desa ya, misalnya ada jalan gini, ini desa A, ini desa B, kemudian di sini ada warung di sini, di tengah, di samping jalan persis gini. Ini bisa jadi ada beberapa kasus yang sebutin ini separuh wilayah A, separuh wilayah B. Nah, ini ketika kita mau narik garis peta batas tadi, kalau kita tidak punya peta resolusi tinggi akan susah. Bahkan bisa jadi salah dalam menganalisis. Atau bisa jadi tadi peta persil yang saya sudah buat tadi. Ya, peta persil itu kalau itu kan saya membuat batas-batas per rumah bahkan. Setiap rumah itu ada batas-batasnya. Nah, itu kan perlu sangat detail. Gimana? Kan perlu detail tadi. Ini bisa dibalikin di sini. Nah,
Ini kan perlu data yang detail ya. Ini satu kelurahan. Nah ini satu merah, ini satu rumah ini. Halo. Lihat-lihat. Nah, terus kemudian kalau dia di garis-garis ini bisa kelihatan di sini garis-garis kecil. Kemudian ada lagi yang di hijau-hijau ini. Nah ini perlu resolusi yang tinggi. Iya. Nah, kapan kita menggunakan data citra resolusi rendah, Mas? Kalau kita mau menggunakan data citra resolusi rendah, maka kita menganalisisnya harus skala besar. Ya, skala kecil, mohon maaf, skala kecil. Skala kecil, jadi bisa skala kabupaten. Misal ini salah satu contoh dari citra resolusi rendah. Kalau kita hanya mau menganalisis mana wilayah sawit, mana yang tidak, ini bisa pakai citra resolusi rendah. Tapi kalau sawitnya ini tidak berbatasan dengan kalau sawitnya ini berbatasan dengan hutan, maka kita wajib pakai resolusi tinggi. Jadi maksudnya gini, kadang pohon sawit itu ketika kita analisis dengan hutan itu sangat mirip, warnanya sangat mirip, bentuknya sangat mirip. Lalu seperti apa lagi ya contohnya? Contohnya kalau kita mau ini deh, membuat peta jalur sungai, bentukan sungai. Nah, itu bisa pakai citra resolusi rendah karena sungai itu bisa ditangkap dengan jelas pakai citra resolusi rendah. Nggak perlu resolusi tinggi. Jadi seperti itu. Kalau kita mau menggunakan citra, lihat dulu fungsinya. Ini bisa pakai resolusi rendah, apa harus resolusi tinggi? Membedakannya sebenarnya gampang saja. Kalau mau pakai tinggi, maka harus skala besar. Atau 1:5000 lah, paling itu. Misal kita mau gambarin satu desa, atau menggambarkan satu kelurahan, atau menggambarkan satu RT, RW, dan sebagainya, itu wajib pakai resolusi tinggi. Kita mau membuat peta permukiman, per rumah, maka itu pakai resolusi tinggi. Kalau kita hanya mau lihat mana wilayah hijau, mana wilayah permukiman, maka bisa pakai resolusi rendah. Tidak perlu resolusi tinggi. Nah, sumber data citra satelit ini sebenarnya banyak sekali ya. Sudah banyak penyedia jasanya dari citra satelit. Ini ada 10 yang saya sudah coba searching. Ini bahkan saya ada beberapa yang saya tidak pernah mengunjunginya. Kalau saya paling sering itu pakai USSD Earth Explorer itu. Nah ini biasanya itu saya membuat karena selain dia itu murah, gratis bahkan, gratis, gampang downloadnya, kemudian resolusinya juga nggak jelek-jelek amat, ya rendah sih tapi nggak terlalu bagus banget, tapi nggak jelek-jelek banget, itu bisa dipakai untuk skripsi, maka saya seringkali menggunakan tadi, USSD itu, Explorer. Ini juga ada tadi itu, nah ini masih lanjutannya, ada 20 bahkan ya. Kalau teman-teman mau, misal dari BPS mau membuat peta penggunaan tanah dari suatu wilayah, membedakan pertaniannya antara pertanian jagung, pertanian sawah, maupun pertanian, pertanian jagung, padi, ketela, apalagi ya, itu. Itu maka kan perlu citra satelit yang resolusi tinggi ya. Nah, itu bisa minta ke sini, ke 8. Ikuti Medan Jauh. Saya tidak tahu ya, ini berbayar atau tidak ke 8. Karena ada kadang kita bisa dapat gratis, kadang kita harus bayar. Gitu. Tapi nggak tahu antar instansi saya seperti apa, nggak tahu. Misal dari suatu pemerintahan mau ke sana juga bisa. Atau bisa juga membeli secara langsung. Jadi, ini pengalaman. Ya, saya ada proyek itu di Jambi. Itu saya mau membuat peta persil tadi, itu saya perlu citra resolusi tinggi.
apesnya di beberapa tadi website yang ada resolusi tinggi gratis kebetulan itu kami tidak punya. Kami tidak punya peta resolusi tinggi yang gratis. Maka kita harus beli. Nah, ini beli kalau tidak salah ada minimalnya. Biasanya itu 1 km persegi. Bayarnya itu per 1 km persegi. Kemudian ada minimalnya, biasanya ada 20 km persegi atau berapa, tergantung ya. Itu tapi nanti citranya resolusinya besar. Jadi bisa 0,5 meter bahkan. Itu jadi kalau citra resolusi sampai 0,5 meter itu bayangkan kita bisa ngefoto orang dari atas. Melihat orang dari atas itu bisa kelihatan. Truk, mobil, bis, itu bisa kelihatan dari atas. Jelas sekali. Nah, itu kalau citra resolusi tinggi. Nah, itu bisa dibeli secara langsung. Tapi ya harganya lumayan sih. Bisa beli motor, bisa beli mobil bahkan. Tergantung tadi fungsinya buat apa dulu. Kenapa sih harus beli? Kan ada di Google Earth, Mas. Nah, ini pertanyaan yang sering muncul. Bahkan ini muncul di otak saya ketika saya mau proyek di Jambi. Kan di Google Earth ada citra. Ya, karena di Google Earth ini kalau Bapak Ibu semua coba, tidak ada yang bisa download citra di Google Earth. Entah ya, mungkin ada orang yang bisa download. Tapi pengetahuan saya sejauh ini, sampai detik ini, saya belum bisa download citra dari Google Earth. Saya hanya bisa screenshot gambar, berupa gambar. Meskipun dari gambar ini saya bisa olah menjadi sebuah peta. Ya, jadi nanti kalau Bapak Ibu mungkin ikut pelatihan ArcGIS, atau nanti ada pelatihan ArcGIS, nanti akan tahu bagaimana cara mengubah peta gambar menjadi sebuah peta digital. Nah, jadi dari peta ini, nah ini nih, peta ini semua ini nanti jadi peta digital. Nanti akan bisa dimunculkan di peta digital ketika kita sudah masuk ke ArcGIS. Nah, ini perlu waktu ya. Jadi nanti sebelum masuk jauh ke sana ada step tahapan awal juga. Jadi kenapa harus step-stepnya jelas? Karena nanti GIS ini memang mudah-mudah gampang, tapi kalau kita tidak punya sense yang kuat tentang geografinya, ini akan susah ketika kita membuat petanya. Nanti ketika ada trouble di tengah, misal pengolahan datanya ada yang error dan sebagainya, kok seharusnya ini permukiman, kok ternyata munculnya jadi zona hijau, kenapa? Nah, ini perlu penguasaan materi yang kuat. Nah, makanya itu saya agak keberatan ketika saya harus mengisi tentang ArcGIS, karena harus saya ajarin dulu basic-basicnya tentang GIS dulu. Ketika sudah paham, baru masuk ke GIS. Nah, kemudian, ini ketika kita bicara tentang citra gratisan, dalam tanda kutip, meskipun citra itu citra gratisan dengan kualitas yang nggak jelek-jelek amat, maka kita bisa download salah satu contohnya Citra Landsat di Earth Explorer. Nah, ini ada websitenya. Ini nanti hari ini kita akan praktek coba untuk download Citra Landsat di Earth Explorer. Nah, nanti kita ambil satu contoh wilayah. Nah, sebelum kita download di Citra Landsat di Earth Explorer, maka kita harus, ini tampilannya dulu. Nah, maka kita harus gini. Perhatikan dulu pembagian wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Jadi di Earth Explorer nanti akan bicara tentang path and row. Mana ya? Oh ya, ini nggak kelihatan. Nanti saya tunjukkan. Nah, di sini path and row. Path-nya ini yang P ini, ini yang R. Ini jadi sudah ada pembagian, kalau kita sebut scene atau scene apa ya istilahnya? Scene. Gambar deh, potongan gambar. Potongan gambar dari setiap wilayahnya. Jadi misal Bapak Ibu mau menganalisis, mana ya? Bapak Ibu mau menganalisis Kabupaten Maluku Tenggara. Nah, Maluku Tenggara kan ada di sini. Kelihatan ya? Nah, Maluku Tenggara kan ada di sini. Maka kita harus download citra yang ada di sini dan di sini. Nah, kenapa?
karena citranya berpotongan ada di sini. Nah, jadi kita harus download citra, petnya ini berapa? Pet 106 dan pet 105. Row-nya berapa? R-nya kita tarik ke sini. Ini R64. Ini mesti ingat dulu. Atau bisa nanti Bapak Ibu googling. Di Google banyak. Ketik aja pet and row Indonesia. Nanti akan muncul gambar seperti ini. Jadi nanti kalau ketika Bapak Ibu mau download, perhatikan wilayah Bapak Ibu yang mau analisis. Kota Palu misal. Kota Palu itu ada di sekitar sini. Nah, di pojok sini ya. Nah, ini karena ini mepet-mepet semua, maka Bapak Ibu harus download yang ada di sini, dan di sini. Kenapa harus tiga-tiganya, Mas? Karena antisipasi wilayahnya tadi berhimpitan. Saya pernah dulu saya menganalisis erosi dan sedimentasi di Kabupaten Tegal. Itu di daerah sekitar sini. Tegal. Bukan Tegal, Deng. Di mana ya? Di Cirebon apa? Cirebon apa Indramayu? Di Indramayu sih sini, Cimanuk kalau nggak salah. Analisis Cimanuk. Das Cimanuk itu di daerah sini, di Pulau Jawa, di daerah sekitar sini. Nah, saya harus download citra yang ada di sini, di sini, di sini, dan di sini. Keempat citra ini harus saya download karena nanti ketika saya analisis, ketika dia kurang satu citra saja, maka saya tidak akan bisa analisis. Akan kurang, gambarnya akan kurang. Nanti misal gini, ada wilayah A gini. Citranya bentuknya gini. Maka gambar citra yang ada di sini ini harus di-download juga. Yang ini harus di-download karena yang ini nanti akan hilang kalau kita enggak. Kalau kita cuma download yang ini. Atau bisa jadi wilayah itu bisa jadi 4 citra di dalamnya. Ini gambarnya enggak itu ya, enggak menampilkan secara bagus ya. Nah, kita nggak bisa download cuma di sini atau di sini atau di sini atau di sini. Tapi empat-empatnya harus kita download. Karena nanti biar analisis ini, analisis wilayah ini. Nah, ini perlu 4 citra tadi yang perlu kita download. Oke, langsung saja kita masuk ke praktek. Oke. Sebentar. Oke, sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Sudah ya? Coba Bapak Ibu ketik di ini Earth Explorer. Kalau sudah, kita klik di sini. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, tapi jangan lupa Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mau download, wajib memiliki akun. Tapi untuk khusus hari ini, saya bisa menggunakan akun saya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa register di sini ya. Nanti diisi saja. Biasanya kalau masih untuk berhubungan dengan akademis, itu masih bisa. Ini bisa buat di sini. Nanti diisi-isi saja kalau buat akunnya. Kemudian, nah, pemohon di login di sini, pakai nama saya ini, bisa dilihat. Ahmad.Fakhrudin, D-nya 2, F-A-K-H. Nah, ini passwordnya. Apa tadi passwordnya ya? Oh ya, passwordnya nama saya, Ahmad. Ini nih, saya lihatkan. Nah, jadi nanti username-nya tolong masukkan Ahmad.Fakhrudin. Kemudian passwordnya Ahmad Fakhrudin 14. Ada yang bermasalah? Bisa lanjut? Boleh ditulis di komentarnya nggak, Mas? Oh ya, sebentar. Baik. Oke, di komentar ya.
Sebentar. Ya. Ini. Sudah ya? Sudah ada ya? Sudah muncul itu di itu sudah saya tulis. Oke. Mohon untuk di login di situ. Kalau sudah login. Nah, nanti langsung masuk ke dataset aja. Kita langsung lompat ke dataset. Nah, karena tadi kita mau download Citra Landsat, kita cari di sini. Saya ulangi ya. Tadi dari tampilan awal sudah login, klik di sini ada dataset. Dataset. Di sini ada dataset. Oke, dataset sudah diklik. Nah, nanti di bawahnya ini ada Landsat yang ada warna kuningnya. Nah, nanti klik yang Landsat Collection 1 level 1. Saya ulangi, jangan lupa di awal tadi kalau sudah login, klik dataset. Kalau sudah ada dataset, klik Landsat. Kemudian klik lagi Landsat Collection 1 level 1. Nah, ini diklik Landsat 8 Oli TRCS C1 level 1. Nah. Kalau sudah diklik Landsat 8-nya, langsung klik additional criteria. Oke. Nah, di sini ada WRS pet sama row-nya. Kalau kita masih ingat pet sama row tadi, maka kita harus cek pet and row-nya. Misalnya ini kita cek pet and row Indonesia. Ya, ini. Ini path and row-nya bisa dilihat bahwa misal kita mau ambil data mana. Contoh, mana ya? Contoh Provinsi Jawa Barat. Ini kita lihat nih, Provinsi Jawa Barat ada 4 citra ya. Jangan yang gede-gede deh, yang satu aja. 2 deh, 2 citra maksimal. 2 mana ya? Yang 2 citra. Provinsi Banten juga 4. 4 semua nih di Jawa. Ya udah deh, nggak apa-apa. Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat kita lihat. Nah, ini ada di sini, di sini, di sini, di sini. Kelihatan ya? Nah, kalau kita perhatikan, di sini ini ada row 65. Row 65, ini R65. Yang atasnya P121, petnya 121, ini yang sini 122. Diingat ya, 122, 123. Oh ya, maaf, yang atas ini ada row 64. Jadi, bentar. Oh salah, 121. 121 sama 122. Mohon maaf. Saya ulang. Petnya 121 sampai 122, row-nya 64 sampai 65. Kita masukkan ke Art Explorer. Nah, ini 121 sampai 122, row-nya 64 sampai 65. Kalau sudah, di sini ada tulisan land cloud cover. Apa itu? Land cloud cover itu biasanya kalau di Citra itu ada awan yang nutupin. Contohnya mana ya? Ini di Amerika sih, kejauhan. Di Indonesia ada. Sumatera ini sering banget tertutup awan. Nah, ini nih. Ini maksudnya
Land cloud cover. Nah, ini. Nah, ini nih. Ketutupan awan seperti ini. Nah, kalau kita pilih land less than 10%, maka si citranya hanya menampilkan awan yang kurang dari 10%. Kita klik yang ini, biar hasilnya bagus. Kemudian send cloud cover. Nah, ini juga. Ini kalau ini lebih ke arah citranya. Ini kan ada potongan citranya nih, 4 ini nih. 1, 2, 3, 4. Nah, ini kalau kita pilih kurang dari 10%, maka yang awannya kurang dari 10%. Oke, klik juga. Terus kemudian, oke, langsung aja kita resolve hasilnya. Nggak apa-apa, situ aja langsung. Nah, di sini akan muncul. Bisa kita preview nih. Kita klik yang footprint yang gambar kaki, nanti dia akan muncul di mana. Kita klik ya, yang gambar kaki. Nah, ini citranya ada di sini. Nah, dari sini. Kemudian kita klik ini yang pet 12164, kita klik yang 12165. Kita klik kakinya. Nah, itu di situ. Kemudian 12164, kita klik lagi. Nah, di sini. Satu lagi, 12264. Maaf, 12264 dari situ. 12264 12265. Nggak ada ya. Bentar. 12264 sudah, 12265 ini belum ada. Bentar. 12265. Oh, susah nih nyari yang. Nah, ini di 12265. 12264 12164 12165. Nah, sudah lengkap. 4 citra sekaligus jadi satu. Nah, ini tadi sudah sesuai kriteria bahwa C citranya di bawah 10% cloud covernya. Nah, ini bisa juga di preview pakai ini. Bisa kelihatan nanti. Kalau sudah merasa yakin sudah benar, langsung di sini submit standing request. Sebentar, salah. Kliknya cuma satu berarti. Oh, langsung di sini, mohon maaf. Di sini ini ada tombol download option. Nah, ini diklik kalau mau sudah pasti di situ, misal ini. Jadi downloadnya satu-satu ya, downloadnya satu-satu nggak bisa langsung bersamaan. Nah, di sini ada klik tombol download optionnya diklik. Nah, di sini pilih yang paling bawah. Level 1 Geotiff data produk yang 830 MB. Ya, data citra itu besar, betul. Biasanya satu data citra itu bisa 1 giga, bahkan yang 2 giga tergantung wilayahnya ya. Nah, ini Bapak Ibu juga tidak usah kaget ketika Bapak Ibu coba download, ternyata waktu downloadnya bisa lama, bisa sampai berjam-jam baru bisa keluar. Nah, ini wajar karena servernya juga ada di mana, di Amerika, jadi rada berat untuk ketika kita download, kadang-kadang seperti itu. Nah, bahkan ada cerita, bahkan saya tuh pernah download citra seperti ini itu saya tinggal tidur. Saya download malam sebelum tidur sekitar jam 11, saya tinggal tidur sampai pagi jam 3 atau jam 4 baru sudah selesai di-download, baru selesai download. Jadi cukup lama downloadnya, bisa sampai 4 jam, tapi tergantung juga, kalau lagi bagus juga bisa cuman ya di bawah 1 jam lah, di bawah setengah jam bisa selesai. Oke. Nah, itu demikian untuk presentasinya. Saya kembalikan ke moderator, Mas Afif Rifki. Oke, baik. Terima kasih banyak atas pemaparannya dari Saudara Ardin yang kurang lebih hampir 1 jam menyampaikan materi-materi tentang GIS itu sendiri. Baik,
Di sini saya menangkap beberapa poin, antara lain, jadi GIS itu sebuah sistem ya Mas Ardin ya, sebuah sistem untuk merekam dan menampilkan data, baik itu data keuangan maupun data non keuangan. Kemudian untuk penggunaannya itu sendiri juga banyak ya, peranan dalam kehidupan sehari-harinya, antara lain bisa untuk memprediksi atau memforecast istilahnya harga tanah, ataupun untuk membuat perencanaan kota juga, ya banyaklah kegunaannya. Kemudian ada juga di sini yang saya catat, ada dua jenis peta di dalam pengolahan GIS itu sendiri, yakni peta yang tidak perlu disurvei, yakni antara lain peta perubahan penggunaan tanah dan peta curah hujan. Kemudian ada juga peta yang untuk datanya ini perlu dilakukan survei, yakni peta harga tanah dan peta jenis tanah. Baik, sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, saya mengajak Bapak Ibu di sini untuk memfollow media sosial kami, antara lain di websitenya langsung www.sekolahstata.com, kemudian ada Facebook dan Instagram Sekolah Stata, dan channel YouTube kami Sekolah Stata, untuk mendapatkan informasi-informasi lebih lanjut lagi terkait statistik dan pengolahan data, khususnya dengan aplikasi Stata. Karena kami sebelumnya juga telah melaksanakan 3 webinar ya, antara lain webinar eksplorasi data sukuk, webinar eksplorasi data Susenas, dan sekarang webinar eksplorasi data citra satelit. Baik, untuk selanjutnya sesi tanya jawab, Bapak Ibu yang ingin menanya sesuatu dipersilakan lewat chat. Oh ya, mohon izin moderator, saya mau jawab itu sama Pak Agus Sumarno. Oh ya, boleh. Terima kasih Pak Agus Sumarno sudah memberikan penjelasan mengenai peta administrasi dari BPS. Ya, dari Pak Dorjatun juga. Terima kasih Pak atas informasinya. Jadi sebenarnya memang peta data batas desa ini banyak yang membuat Pak. Kebetulan dari tim kami di geografi kemarin pas ketika mau survei di wilayah Sukabumi, kami tidak punya data sama sekali. Kami juga pakai data dari BIG, data dari BPS. Ini memang bentuknya membantu. Bahkan nggak cuma data dari Bapak yang kami pakai, data BIG pun masih salah Pak ketika di sana. Jadi nggak cuma, bahkan BIG yang sudah dikualifikasikan sebagai badan yang membuat peta sendiri aja masih salah kadang-kadang membuat peta itu. Nah itu ya memang perlu proses. Saya terima kasih sekali atas koreksinya, dan ini juga informasi yang sangat penting bagi saya nanti ketika nanti suatu saat ada ketika saya mengajar atau ketemu dengan dosen-dosen, bisa saya sampaikan ini informasi seperti ini. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Saudara Ardin. Apakah dari peserta di sini ada yang ingin bertanya? Saya ada pertanyaan, moderator. Oh ya, boleh. Silakan Saudara Abdul Rahman. Apakah data yang dari NASA tadi kita bisa mendapatkan bentuk data yang CSV gitu ya? Terus itu yang pertama, file yang bentuknya CSV. Yang kedua, apakah ketika kita mendownload di NASA tadi itu kita bisa memperoleh data bentuk relief bumi? Mungkin itu aja, terima kasih. Ya, silakan langsung dijawab Saudara Ardin. Oke, untuk CSV sendiri, setahu saya CSV itu data mirip Excel ya, kalau tidak salah. Betul nggak? Ya, ya. Benar. Oh ya, jadi kalau data dari citra itu sendiri sebenarnya kosong, itu foto. Kasarnya foto yang ada koordinatnya. Gampangnya seperti itu, memahami data citra itu adalah foto yang ada koordinatnya, yang bisa ditunjukkan di dalam peta. Nah, bisa nggak kalau kita dapatnya berupa CSV? Bisa kalau kita sudah olah data tersebut. Kalau datanya mentah, benar-benar mentah dari tadi, USDS tadi itu, maka hasilnya pun akan bisa dibilang nggak ada apa-apa, nggak ada tabel, nggak ada apa, kosong, benar-benar kosong, hanya foto. Jadi, nah itu akan jadi data mentah, benar-benar mentah.
Kemudian pertanyaan selanjutnya, bentuk relief bumi. Saya rada miss relief bumi ini seperti apa. Tapi kalau saya tangkap relief bumi ini seperti pegunungan, danau, dan sebagainya. Kalau kita bicara bahwa bumi itu kan sebenarnya bentuknya 3 dimensi ya. Kalau pegunungan itu 3 dimensi, citra itu 2 dimensi. Maka kalau kita gambarkan bahwa ketika kita memfoto dari atas, foto citra dari atas, dari yang dia bentuknya 3 dimensi, pegunungan, kemudian kita foto menjadi 2 dimensi, menjadi istilahnya jadi 2 dimensi, maka dia akan hasilnya ya tidak bisa bentuk relief berrelief, tapi di situ bisa ada informasi ketinggian. Kalau kita tambahkan data ketinggian, jadi sebenarnya ada data-data yang semacam data ketinggian itu ada, itu bisa didapat. Kalau kita mau lihat di situ tuh ada data ketinggian tuh dari mana ya? Saya lupa. Aduh, saya lupa datanya dari mana. Itu jadi kalau data ketinggian tuh bisa kita lihat bahwa data ketinggian tadi kalau kita overlay dengan data yang sudah ada dari citra satelit tadi, maka akan muncul antara data ketinggian di satu wilayah dengan wilayah yang lain. Itu. Sebentar, saya tampilkan dari salah satu gambar citra satelit. Sebentar, saya ituin dulu. Bentar. SHP bukan. Sebentar, pakai Earth saja lebih mudah. Bentar saya tampilkan. Buat. Ini kenapa ya? Bentar. Nah ini Mas Rohman. Bentar, ini. Kita menuju ke ini, Bandung. Dan Bandung deh, yang gampang itu. Nih, Pangrango. Kalau kita lihat di sini, ini sebenarnya kan gunung ya. Tapi setelah kita pakai citra, ini salah satu contoh citra ya. Pakai sini, ini tuh akan terlihat seperti datar-datar saja, tapi akan beda ketika kita lihat di lapangan, dia akan beda. Jadi kalau menggambarkan bentuknya itu bisa kelihatan apa enggak, rupa buminya yang benar-benar seperti ada tebing, ada pegunungan kelihatan apa enggak, saya bilang belum bisa ya untuk melihat seperti itu. Nah, tapi dari sini bisa kita lihat data ketinggiannya. Kalau kita punya data ketinggian. Seperti itu. Oke, terima kasih Saudara Ardin. Ini ada yang bertanya, apakah ada tempat download yang lainnya yang sekiranya lebih efektif dan efisien daripada Earth Explorer? Dari Saudara Burhan Fauzi Salim. Gimana tuh Mas Ardin? Oke. Apakah ada tempat download yang lainnya yang sekiranya lebih efektif dan efisien daripada Earth Explorer? Sejauh saya yang pantau selama saya belajar geografi, saya baru belajar beberapa ya. Saya baru menemukan sumber citra yang agak lumayan bagus dan agak simpel tuh ya di Earth Explorer itu lebih gampang ya. Itu mudah karena kita hanya perlu membuka Pet and Raw. Jadi nggak perlu istilahnya kita masukkan SHP. Bahkan ada satu tempat download citra itu
yang harus kita masukkan SHP-nya. SHP itu data wilayah ya, dia pakai sistem keuangan gitu. Nah, ada yang lebih simpel lagi, yaitu beli. Itu lebih simpel sih dapatnya, tapi butuh biaya besar. Nah, tapi tadi saya bilang di awal, kalau Bapak Ibu hanya butuh datanya untuk skala kabupaten, kemudian tidak analisis secara mendalam, maka tidak perlu sampai beli. Saya bilang agak sayang ketika menggunakan uang untuk membeli seperti itu. Oke, berarti yang lebih menurut Saudara Din yang paling efektif dari Explorer itu ya, Din ya? Iya, yang Oke. lebih mudah seperti itu. Oke, baik. Berikutnya ada dari Saudara Rofik, untuk mendapatkan data citra satelit cahaya malam itu gimana tuh? Mungkin karena gelap Wah, mungkin atau gimana ya? ini menarik. Ini pertanyaan menarik. Aduh, saya gini-gini deh. Saya harus tanya dulu ke teman saya ya. Jadi benar, ini ada kemarin kebetulan ya, Saudara Rofik ya. Itu di tempat saya sekolah S2 itu ada satu mahasiswa menggunakan data citra satelit malam itu digunakan untuk menganalisis daerah tersebut sudah maju apa belum. Nah, itu menarik. Nah, nanti gini deh, saya harus tanya ke teman saya dulu sumbernya dari mana, karena sampai saat ini saya cuma dapat data yang citra siang ya, karena memang untuk analisis lebih mudah kan citra siang. Tapi menarik ini pertanyaannya, saya jujur saja belum bisa menjawab untuk kali ini. Jadi citra satelit malam ini memang ada, jadi biasanya untuk analisis wilayah ini sudah ada lampu apa belum dan sebagainya, atau elektrivitasnya itu dihitung berapa persen, itu bisa dari lampu tadi itu. Itu. Oke, jadi mungkin disimpan dulu ya jawabannya untuk Iya, ditanya oleh. Mungkin bisa berkomunikasi langsung lewat WA grup aja ya, Din ya. Untuk iya, jawabannya nanti, nanti kalau ya misalnya nanti, udah oke. ketemu jawabannya bisa dijawab di WA. Oke, untuk berikutnya, pertanyaan berikutnya. Bisa minta tolong tunjukkan hasil download citra satelitnya nggak? Sebentar, ini saya mau tunjukkan dari tadi ini saya lagi buka, lagi muter-muter. Oke. Saya lagi cari data citranya. Hmm, mana? Oke, sembari menunggu mungkin Bapak Ibu bisa follow media sosial kami ataupun subscribe channel YouTube kami untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan ataupun tutorial-tutorial dari Stata untuk memudahkan atau untuk menambah ilmu pengetahuan Bapak Ibu sekalian. Sebentar. Ah, ini citra TJB. Loadingnya agak berat ya ini, mohon maaf. Sebentar, ini saya share ya. Saya langsung pakai ArcGIS. Nah, ini salah satu contoh citranya. Ini citra yang ada di Jambi. Ini saya lihatin aja langsung. Nah, ini gini. Jadi kalau di Earth, kalau Bapak Ibu pakai gambar Earth, misal Bapak Ibu gambar Earth, terus Bapak Ibu langsung masukkan ke ArcGIS, nanti hasilnya tidak akan bisa bagus. Akan pecah seperti ini. Nah, ini kan agak susah untuk menganalisis. Kelihatan ya gambarnya? Nah, ini kan susah untuk menganalisis daerah ini. Nah, nanti akan ribet. Nah, ini salah satu contoh citranya seperti ini. Nah, mengapa tadi saya suruh untuk ini pakai yang less 10%? Karena tadi ini, awan-awan ini loh, biasanya itu menutupi. Nah, ini kalau udah pakai awan kayak gini, ini udah nggak ada obat. Istilahnya udah nggak ada obat. Kita udah nggak bisa apa-apa, nggak bisa menganggap bahwa daerah tersebut apa gitu. Udah nggak bisa, karena ketutup. Atau contohnya ini, yang ketutupan awan. Parah banget, saya tuh pernah dapat yang ketutupan awan, luar biasa. Pas mau menganalisis suatu daerahnya. Nah, ini nih. Daerahnya di bawah awan ini ada desa. Bayangkan ketutup awan seperti ini, udah nggak ada obat nih. Udah nggak ada obat, jadi ya sudah, kasarnya pasrah. Atau kalau mau yang lain, cari data citra yang lain dengan waktu yang lain. Tadi kan citranya banyak tuh, di situ ada listnya. Cari citra-citra yang lain dalam satu sen yang sama. Solusinya seperti itu. Kalau seandainya tertutup awan seperti ini. Oke, baik. Nah, ini ada yang menarik nih.
pertanyaan dari Ika Ayu berkaitan juga dengan waktu ya. Data citra satelit itu ada selang waktunya nggak ya? Misalnya ingin melihat perubahan, misalnya sebelum sebagai pertanian, kemudian sekarang udah jadi perumahan atau sebagainya, itu gimana tuh? Ya, ada selang waktunya. Dalam 1 tahun itu kalau tidak salah itu lebih dari 4 kali kalau nggak salah, lebih dari 4 kali dia lewat di Indonesia. Jadi sistemnya saat itu kan muter seluruh dunia dan setiap muter itu dia ngefoto. Gitu. Kalau nggak salah bahkan per bulan, seingat saya itu per bulan ada gitu. Nah itu akan kelihatan perbedaan antara satu dengan yang lain. Nah itu kalau Mbak Ika tadi misal mau tanya seperti itu, contohnya gampang. Contohnya tadi teman saya yang di Papua, tadi yang dari KPK ya. Jadi ya mohon maaf ya, ini agak cerita sedikit, sebenarnya agak sensitif sedikit nih. Jadi ada kliennya itu, bukan klien sih, entah apa ya sebutannya. Dia itu mau disuruh nunjukin bukti bahwa daerah tersebut tidak berubah jadi lahan sawit. Kan kelihatan tuh dari citra satelit. Misalnya ini, saya tunjukkan citra satelit lagi ya. Saya share screen lagi. Nah, misal sawit nih. Sawit itu rada khas dia, bentukannya itu khas. Wilayah mana? Ini jelas sawit. Ini jelas kelapa sawit kayak gini. Kelihatan ya? Ini jelas kelapa sawit. Nah, teman saya ini nyuruh buktiin bahwa daerah tersebut tidak berubah jadi kelapa sawit, tetap jadi hutan lindung. Nah, kemudian tadi yang ditanya tadi itu, dia tidak bisa menunjukkan dengan alasan datanya selalu tertutup awan seperti ini. Mana tadi yang awan? Tertutup awan seperti ini. Yang ini, itu udah bukan wilayah lain itu. Yang seperti ini misal contoh, ketutup awan seperti ini. Jadi di alasan, nggak bisa Pak, daerah tersebut sudah tertutup awan. Tidak mungkin dianalisis dengan GIS atau citra satelit. Karena udah ketutup awan, nggak kelihatan Pak, gitu. Kalau data terbaru. Padahal, terus dia tanya saya, gimana sih sebenarnya bisa nggak kita ngecek itu? Bisa, karena data itu ada time series, ada waktu ke waktu, gitu. Tapi tadi ada kelemahannya. Kadang citra satelit itu juga ada yang kayak gini ketutup awan. Tapi nggak semua, saya yakin kok. Masa saya prinsipnya khususnya begini, husnuzonnya. Tidak mungkin satu awan itu selalu menutupi satu daerah. Itu impossible. Mustahil sekali. Kecuali daerah tersebut ada pawang hujan kali ya, disuruh situ terus awannya. Jadi sepanjang tahun di situ awannya terus. Nggak mungkin. Pasti ada satu masa di daerah tersebut nggak ada awan dan kebetulan di foto citra. Itu pasti. Jadi ketika ditanya ada time series pasti ada kalau data citra itu. Oke, baik. Berarti ada selang waktunya ya, entah itu ya. Bulanan ataupun tadi 4 kali dalam setahun gitu ya. Ya. Oke, baik. Untuk berikutnya pertanyaan dari Herdiana Nurfitriani. Untuk pembuatan simbologi peta, apakah harus mengikuti berdasarkan skala peta? Misal, membuat simbol perkantoran, apakah harus disesuaikan dengan pedoman seperti perka desa? Gimana tuh? Oke, jadi pembuatan simbologi, saya sudah singgung di awal tadi, bahwa pembuatan simbologi ini tetap harus mengacu. Ini kalau di pelatihan GIS, pelatihan di ArcGIS, itu ada di salah satu materinya tentang simbologi. Jadi ketika kita mau membuat simbologi itu, kita harus sesuai dengan aturan. Jadi BIG itu sudah membuat aturan, ketika peta dengan skala sekian, maka simbologinya harus ini. Tadi itu contoh, tadi itu misal simbol perkantoran, apakah harus sesuaikan dengan pedoman seperti perka desa? Ya tadi, tergantung dengan skalanya. Nah, contoh lagi nih. Simbol, kalau kita skalanya kabupaten, maka kuburan itu tidak kelihatan. Kuburan itu akan dianggap sebagai lahan hijau. Ya, akan dianggap dengan simbologi warna hijau. Tapi akan berbeda ketika dia membacanya dengan skala desa. Atau ya skala desa, 1/5000. Itu kalau skala desa, maka kuburan nanti akan kelihatan sebagai kuburan, bukan sebagai lahan hijau. Nah, itu uniknya di situ kalau pakai simbologi. Nah,
perlu diingat lagi bahwa penggunaan simbologi ini tidak bisa sembarangan. Kecuali Bapak Ibu menggunakan, sebenarnya ini juga nggak boleh sih. Kecuali Bapak Ibu mau menggunakan simbologi ini kepada teman Bapak Ibu sendiri, misal sama anak istri, atau kepada suami, atau kepada saudara-saudara yang rada susah dijelaskan dengan simbologi. Maka Bapak Ibu bisa mengkreasikan sendiri, misal simbologi kantor, digambarkan dengan gambar topi, atau digambarkan dengan gambar pulpen, atau apapun yang lebih mudah. Bisa seperti itu. Tapi kalau secara aturan, simbologi itu ada aturannya. Sebentar, saya cari pedomannya. Ada kok. Pedoman simbologi peta itu sudah dibuat. Jadi kalau kami di geografi, nah sebentar saya share screen ya. Jadi kalau di geografi itu sudah wajib, bahkan kalau di sidang, kalau di sebenarnya hasil gitu, kalau seandainya kami tidak, kalau kami menampilkan peta dengan simbologi yang salah, kami suruh membuat ulang. Nah ini di sini nih, ada ini dari Badan Informasi Geospasial. Kita harus tetap ikut ini, karena tadi Pak Jokowi juga sudah menunjuk BIG sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk membuat peta. Nah itu jadi harus tetap mengikuti ini yang sudah ditentukan. Oke, baik. Jadi nggak bisa sembarangan ya untuk membuat simbologi-simbologi itu udah ada prosedur ataupun SOP-nya ataupun pedomannya gitu ya Ya, untuk pembuatan simbologi. Bahkan untuk warna saja itu beda warna itu beda arti gitu. Nah itu makanya harus ikut pedoman tadi. Oke, tapi mungkin nggak sih kita buat simbol sendiri dalam artian misalnya di BIG ini belum ada nih suatu simbol yang misal ya standarnya itu bukan di Indonesia, misal nggak ada di tempat di negara lain tapi nggak ada di Indonesia, itu gimana simbologinya tuh? Ini selama simbologi itu tidak termaktub dalam tadi peraturan BIG, maka kita boleh menggunakan simbologi sendiri. Misal tadi wilayah kesesuaian. Wilayah kesesuaian kan kita tidak mungkin mengikuti dengan aturan di BIG, karena nggak mungkin ada ya. Contoh, saya mau membuat peta wilayah kesesuaian tanaman padi. Nggak mungkin saya menggunakan yang ada di BIG, karena BIG nggak mungkin mengcover peta kesesuaian padi. Nah, itu nggak mungkin. Nah, jadi kita harus mengkreasikan sendiri. Nah, tapi kalau simbologi itu ada di BIG, maka wajib menggunakan BIG. Nah, kemudian tadi masuk misal, Pak, saya tuh pengen iseng loh membuat simbologi yang bagus, yang kreatif, yang keren gitu. Nggak apa-apa. Membuat simbologi bebas pun nggak apa-apa sebenarnya. Asalkan dengan catatannya tidak di dunia akademis dan tidak dipublikasikan secara umum. Karena ini akan menyalahi aturan peta. Gitu. Sebenarnya pun juga masih banyak, bahkan ya mohon maaf ya, sampai para master, bahkan termasuk saya yang sering salah menggunakan simbologi. Dan itu fatal sekali kalau di geografi, itu fatal. Jadi bisa jadi saya mengulang peta saya dari awal hanya karena saya beda warna. Itu pernah kejadian seperti itu. Oke, baik. Apakah Bapak atau Ibu ada yang masih ingin bertanya? Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan ya. Baik, saya mewakili panitia juga peserta mengucapkan terima kasih kepada Saudara Ardin atas sharingnya. Ini saya sangat bersyukur dan senang karena bisa menambah ilmu pengetahuan saya dalam hal geografi atau GIS ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, jangan lupa untuk follow media sosial kami di Sekolah Stata, begitu juga subscribe channel YouTube kami di Sekolah Stata, dan untuk materi sudah ada di website kami www.sekolahstata.com. Mungkin ada closing statement dari Saudara Ardin. Oke, yang pertama saya terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah menyediakan waktu untuk saya bicara di kali ini. Kemudian saya juga terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan meluangkan waktunya juga dan mendengarkan beberapa yang saya sampaikan ini.
Kemudian saya minta maaf sekali kepada seluruh audien bahwa saya banyak kesalahan ketika menyampaikan materi. Dan kedua, saya juga minta maaf kalau saya tidak bisa menjelaskan ARGIS. Nah, ini mungkin nanti saya bisa memberikan tutorial ya. Nanti mungkin nanti panitia bisa membuat grup. Nanti saya izin kepada penulis buku. Jadi di geografi itu ada penulis buku. Di situ ada tentang tutorial penggunaan GIS. Nah, nanti di situ bisa dimanfaatkan untuk penggunaan, tapi saya harus izin dulu, karena tadi urusannya sama hak cipta ya, saya khawatir nanti ada masalah. Kalau memang Bapak Ibu berkenan, nanti akan saya kasihkan buku tersebut, bisa dimanfaatkan. Nah, nanti bisa digunakan praktek awal-awal dulu, nanti kalau memang masih perlu bantuan, masih perlu ada yang perlu ditanyakan, silahkan kontak saya, tidak usah sungkan-sungkan, insya Allah kalau selama saya tidak sibuk dan tidak hilang dari dunia ini, insya Allah masih saya jawab. Oke, terus ya pokoknya intinya saya masih banyak salah, saya mohon maaf kalau banyak ilmunya yang masih kurang. Terima kasih. Baik, mungkin kita bisa agendakan lagi ya untuk pelatihan berikutnya ya, untuk boleh, lebih teknisnya ya, terkait ARGIS-nya ya. Oke, baik. Boleh, apa-apa. Baik. Sekian webinar terkait eksplorasi data citra satelit dari Sekolah Tata. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas partisipasinya. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk panitia dan teman-teman semua.